Berarti untuk semuanya, minal aidin wal faizin. Kalau Pak David yang ngomong saya langsung iya, maafin. Suaranya adem bener ya. Dan terima kasih udah datang pagi-pagi begini. Seru sekali bisa lihat ramai seperti ini di pagi hari seperti ini. Iya, mereka skip lunch loh demi dia ada di sini ya. Ini kan jam-jam makan siang ya. Tapi Pak David, ini kan setelah 12 tahun lamanya nih ya, sekarang Cinemark comeback lagi memproduksi film layar lebar dan berkolaborasi dengan Amadeus dan juga ini filmnya spesial yaitu Mendadak Dangdut. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat Cinemark ini yakin untuk memproduksi film Mendadak Dangdut ini? Silahkan. Ya, jadi memang sudah hampir 13 tahun Cinemark tidak ikut membuat film layar lebar dan kita ingin sekali bisa berpartisipasi dan berkontribusi juga ke dalam perfilman nasional kita. Dan kita mendapat kesempatan itu beberapa tahun yang lalu. Prosesnya sangat panjang. Ketika pertama kali saya mendengar ceritanya, saya kurang yakin. Lalu setelah beberapa kali revisi, saya hampir nangis di tempat di restoran yang diceritain ceritanya oleh Pak Monty. Dan dari saat itu kita memulai proyek ini kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Jadi karena cerita yang begitu kuat di Mendadak Dangdut ini, yang saya pribadi juga sangat merasa tersentuh dengan ceritanya, tentang rekonsiliasi, tentang perjuangan, dan karena itu kita ingin Mendadak Dangdut ini menjadi film pertama comebacknya Cinemark setelah 13 tahun dan buat film layar lebar. Ya. Tepuk tangan dong, terima kasih banyak Pak David. Jadi dibalik dari selimutnya kan memang ini, kayaknya kocak nih, seru ya. Tapi ternyata ada juga inti di dalamnya, cerita yang sampai membuat Pak David, oke, ini dia waktunya untuk comeback gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak David. Berikutnya di sini juga sudah hadir Pak Indra. Apa kabarnya Pak? Baik, apa kabar? Baik, Pak Indra mau sapa-sapa dulu mungkin teman-teman media, silakan. Ya, terima kasih ya teman-teman media, juga teman-teman penikmat film yang sudah hadir. Dan ini adalah hari pertama kali lagi kita mulai kerja ya, jadi mungkin banyak yang lagi liburan, jadi saya mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih banyak Pak Indra. Langsung aja nih aku mau tanya, di sini kan Amadeus Cinemakna ini berkolaborasi dengan Cinemark ya, menghadirkan lagi nih cerita Mendadak Dangdut yang fenomenal banget ke layar lebar. Nah, apa sih sebenarnya hal-hal yang mungkin kita nggak expect gitu ya, atau yang berbeda deh dari yang sudah disiapkan oleh Amadeus, sehingga film Mendadak Dangdut ini wajib ditonton sama teman-teman semuanya. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, Amadeus Cinemakna itu apa sih gitu? Kok kayak nama baru gitu ya? Tapi sebenarnya kami berdua, saya dan Monty Tiwa sudah berada di industri film tuh sejak 20 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu mungkin teman-teman pernah ingat film Biarkan Bintang Menari, ada yang tahu film-film di awal tahun 2000-an di mana saya dan Monty berkolaborasi, dan 2 tahun yang lalu kami berkolaborasi lagi membentuk Amadeus Cinemakna di bawah MTech. Nah, kemudian kenapa memilih Mendadak Dangdut? Kenapa musik dangdut? Saya merasa musik dangdut hari ini berada di momen yang terbaiknya. Ya, kita lihat bahwa mungkin teman-teman kemarin lihat dominasi musik dangdut oleh koplo ya. Mungkin teman-teman pernah terpapar musik dangdut, musik koplonya Denny Caknan, kemudian Happy Asmara dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga ingat mungkin setahun belakangan teman-teman di TikTok berseliweran lagu Garam dan Madu. Itu juga sebuah perkembangan yang sangat menarik dari musik dangdut di mana hip hop berkolaborasi dengan dangdut. Dan mungkin juga sebagian dari teman-teman juga terpapar dengan dangdut klasik yang lagi tren lagi. Ya, pernah dengar OM Lorenza di Sukoharjo di Jawa Tengah, di mana mereka mulai menggaungkan lagi lagu-lagu klasik. Nah, Mendadak Dangdut lahir di tengah itu, di mana kita ingin mengapresiasi kembali musik klasik dangdut. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana di dalam cerita ini Wawan dan teman-temannya itu menyanyikan lagi lagu-lagu klasik dangdut, dan kita harus bersyukur karena nanti kalian akan menonton bagaimana Anya Geraldine yang mati-matian. Jadi waktu pertama kali ketemu Anya itu betul-betul berusaha ingin menunjukkan bukti bahwa dia bisa nyanyi.
Ya, jadi dia latihan, dia ke vocal coach, dia ke studio, berusaha keras. Jadi saya appreciate banget dengan Anya, thank you-nya udah menunjukkan apa namanya sebuah kerja kerasnya. Nanti kalian akan lihat di mana Anya bernyanyi. Juga Keanu, kita surprise sekali ya. Mungkin teman-teman tahunya Keanu cuma bikin konten-konten di TikTok, di Instagram, di sosial media, tapi ternyata Keanu jago nyanyi. Ya, beberapa lagu dibawakan dengan sangat bagus. Pemilihan para cast. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari awal ketika perusahaan cerita sampai kita jadi, untuk awal sebenarnya Pak Monty udah terbayang. Kita sempat rembukan, saya Pak Monty Mas Indra sempat rembukan siapa yang pemain yang cocok yang pertama kali dapat. Setelah baca kita masih bingung siapa yang untuk menjadi Naya. Mas Indra saat itu tuh bilang, "Wen, lo harus dapetin Anya nih. Ini paling cocok nih." Pak David pun sempat yang Pak David bilang akhirnya menangis. Itu benar waktu itu Pak David menangis karena di hari Pak David menangis itu mendadak Pak Monty itu ngabarin Keanu mengusulkan Anya dan Anya bersedia. Jadi mendadak banget itu kejadian yang bersama dengan Pak David waktu itu nangis kita ketemu di resto itu Pak David ya. Nah kalau untuk yang lain memang prosesnya memang ya seperti selayaknya memang ada proses casting, berapa nama yang kita ajukan dari tim casting pun dari Ivo, dari Oki, dari tim Amadeus dan semua art itu kita kolaborasi untuk memilih pemain. Cuman yang patut diapresiasi sih luar biasanya para pemain yang Keanu mau berapa lama ya latihan keyboard, maksa-maksa latihan keyboard, hanya latihan. Biasanya pianika soalnya Keanu kan. Latihan keyboardnya sampai apartemen ya kemana-mana muter-muter bawa keyboard. Hanya juga yang latihan dangdut, latihan joget-joget dangdut ya. Sama Fajar ya, latihan kendang, bawa kendang kemana-mana ya selalu. Ini saya bawa deh. Jadi semua yang ada di sini tuh bukan pakai body talent tapi memang Keanu, Fajar itu benar-benar bisa main kendang dan main keyboard. Wow, jadi ini proses dari pembuatan filmnya sebelumnya aja tuh udah banyak banget usaha-usaha maksimal yang diberikan oleh para castnya gitu ya Mas ya. Keren banget. Tadi berarti Keanu dulu baru akhirnya deal dengan Anya nih ya. Iya. Oke, usulnya pertama dari Keanu. Jadi kita tahu ya gajinya Anya kepotong fee manajemennya Keanu ya. Masih tidak sempat minta Dangdut, boleh dong diceritakan secara singkat film ini tuh sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Tadi kan sempat di-spill sedikit, mungkin detailsnya seperti apa, terus juga apa sih yang mau Mas Monty tawarkan ke penonton sehingga penonton tertarik untuk menonton film ini? Silahkan. Oke, baik. Minal aidin wal faizin, teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Secara singkat, saya bisa bilang bahwa kalau kita bicara tema besar ya, mendadak dangdut, entah itu yang sekarang nanti akan rilis dan yang dulu pernah dirilis juga oleh Cinemark. Mendadak dangdut sebagai sebuah film secara tema itu bicara tentang perubahan dan benturan budaya. Jadi itu sebuah tema yang akan selalu relevan, terutama di Indonesia ya, di masyarakat yang sangat majemuk itu. Kita penuh dengan cerita-cerita benturan budaya, tentang perubahan dari status quo menuju sesuatu yang baru. Dan sejarah sinema Indonesia penuh dengan cerita-cerita drama komedi yang mengangkat tema seperti itu. Kalau zaman dulu kita masih ingat ya karya-karya almarhum Asrul Sani dengan Kipas-Kipas Cari Angin, Cintaku di Rumah Susun dan sebagainya. Jadi tema-tema benturan budaya di sebuah masyarakat yang majemuk dan perubahan-perubahan entah itu dari posisi lama ke posisi baru itu selalu menarik dan selalu unik untuk dikulik. Nah, mendadak dangdut adalah itu. Kalau boleh saya agak rewind sedikit ya sejarah mendadak dangdut dari Cinemark saat itu tahun 2006 kita boleh dibilang mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang pernah nonton di tahun 2006 ya, Mendadak Dangdut masih ingat di
Ada yang belum lahir? Aku belum lahir. Waduh. Enggak, canda. Mudah sekali. Udah SMA. Teman-teman pasti masih ingat di tahun segitu persepsi dangdut, musik dangdut di masyarakat urban kota ya, kota besar itu seperti apa. Tentunya tidak dipandang sebagai musik yang cool atau asik untuk didengar oleh anak-anak kota lah. Sekarang tentu sudah tidak demikian, tapi dulu masih seperti itu. Dangdut dianggap hanya milik dan hanya bisa dinikmati oleh golongan menengah ke bawah. Jadi mendadak dangdut di tahun 2006 mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Tapi kita ambil, karena kita waktu itu juga percaya bahwa tema ini memang dibutuhkan dan selalu menarik untuk dikulik ya. Kita cukup terkejut, hasilnya adalah lagu Jablay meledak. Bahkan sebelum filmnya tayang. Seminggu sebelum filmnya tayang, saya waktu itu lagi duduk-duduk makan di emperan Fatmawati, tiba-tiba pengamen sudah menyanyikan lagu itu. Padahal filmnya belum tayang di bioskop. Cukup kaget gitu. Dan yang kagetnya lagi, banyak yang menikmati dan menyanyikan itu adalah anak-anak muda kota, nama Jakarta. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak kami prediksi saat itu. Ketika dangdut ternyata bisa diterima oleh anak-anak muda saat itu, terutama yang di urban ya. Nah, jadi kita melihat bahwa mendadak dangdut di saat itu telah melakukan sesuatu yang sepertinya kita tidak duga dan baru berbuah hasilnya di tahun 2020-an ke atas ketika kita melihat anak-anak muda sekarang di festival-festival film, di festival-festival pentas seni musik sekarang ya, banyak dangdut-dangdut koplo dan sebagainya. Kok saya dengan segala kerendahan hati mencoba untuk rewind lagi, sepertinya mendadak dangdut membuka jalan untuk itu, meskipun tentu tidak satu-satunya faktor ya. Memang dangdut adalah musik yang sangat layak untuk diterima semua kalangan. Tapi saat itu seingat saya memang kita bergulat dengan stigma-stigma dangdut tidak layak untuk ditonton anak-anak muda ibu kota. Sampai ke titiknya sekarang. Jadi kenapa mendadak dangdut tahun 2025? Karena menurut saya saat ini ketika dangdut sudah bisa diterima secara lebih luas lagi dibanding tahun 2006, sepertinya untuk sebuah karya comeback Cinemark yang saat itu dengan sangat berani mengambil resiko, ini adalah salah satu judul yang paling layak untuk ditayangkan ulang. Terima kasih. Oke, Mas Monty.